Nama saya Siti Hartati Yusida Saragi SPMSI. Saya merupakan dosen pada program studi Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuan Batu dengan NIDN 0116079001. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ataupun PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni pemulihan tanaman, di mana pemaparan saya ini mencakup DIA, Delivery Interaction and Assessment. Berikut adalah outline dari materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan yang terakhir adalah rekaman video proses pembelajaran. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah pemulihan tanaman. Mata kuliah pemulihan tanaman bertujuan untuk memberikan kemampuan dan menjelaskan tentang metode pemulihan tanaman. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah menguasai metode persilangan tanaman menyerbuk sendiri, tanaman menyerbuk silang, dan metode perbanyakan tanaman membiak vegetatif, serta tahapan pelepasan-pelepasan dan perlindungan varietas tanaman. Kuliah pemulihan tanaman terbagi menjadi 4. Yang pertama, CPMK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri melalui teknik pemulihan tanaman. CPMK 2 menguasai pengetahuan dan teknologi pemulihan tanaman yang efektif untuk menyelesaikan masalah pertanian berkelanjutan yang berbasis ilmu dengan metode yang benar dan tepat guna. CPMK 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi pemulihan tanaman yang memperhatikan dan menerapkan ilmu nilai humaniora. CPMK 4 mampu menerapkan teknologi pemulihan tanaman yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan yang dilandasi pada penguasaan ilmu-ilmu dasar, agronomi, pemulihan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan GAP ataupun Good Agriculture Practice. Pada mata kuliah ini, proses pembelajaran dilakukan dengan blended learning secara luring di kelas, sedangkan secara daring melalui Zoom ataupun Google Classroom. Materi pembelajaran pada mata kuliah pemulihan tanaman adalah sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, konsep dan ruang lingkup pemulihan tanaman. Pertemuan kedua dan ketiga, sistem perkembangbiakan tanaman. Pertemuan keempat, keragaman genetik dalam pemulihan tanaman. Pertemuan kelima, karakter kualitatif tanaman. Pertemuan keenam, karakter kuantitatif tanaman. Pertemuan ketujuh, hibridisasi. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 dan 10, metode persilangan pada tanaman menyerbuk sendiri. Pertemuan 11 dan 12, metode persilangan pada tanaman menyerbuk silang. Pertemuan ke-13 dan ke-14, metode perbanyakan tanaman membiak vegetatif. Pertemuan ke-15, pelepasan varietas dan perlindungan varietas tanaman. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah metode pemecahan kasus dan metode pembelajaran berbasis proyek. Penilaian mata kuliah pemulihan tanaman bersumber dari penyelesaian studi kasus, penyelesaian proyek, tugas mandiri, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang mencerminkan CPL, yaitu sikap pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dibebankan pada mata kuliah ini. Berikut adalah rekaman proses pembelajaran melalui aplikasi Zoom.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore, Bu. Oke, kita kembali ke perkuliahan kita untuk mata kuliah pemulihan tanaman. Ini merupakan pertemuan ke-6 ya untuk mata kuliah ini. Saya akan men-share materi kita pada hari ini. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah kelihatan ya? Ya, jadi materi pada pertemuan ke-6 untuk hari ini adalah mengenai karakter kuantitatif tanaman. Jadi sub capaian mata kuliah untuk materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakter kuantitatif tanaman. Kemudian metode pembelajarannya adalah berdasarkan project based learning, dan akan ada pemberian tugas mengenai project evaluasi karakter kuantitatif tanaman jagung ya. Oke, sebelum kita mulai ke teori mengenai karakter kuantitatif tanaman ini, ada baiknya kita berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, jadi karakter kuantitatif tanaman. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai karakter kualitatif tanaman, di mana karakter kualitatif tanaman ini adalah karakter yang tampak seperti itu ya, ataupun dapat dilihat melalui warna bunga, ya, warna daun dan lain sebagainya. Sedangkan untuk karakter kualitatif, maksudnya karakter kuantitatif, ya, karakter kuantitatif ini yang menjadi dasarnya adalah adanya karakter seperti produksi, kadar protein, dan kualitas hasil yang dikendalikan oleh banyak gen. Nah, karakter demikian disebut juga dengan karakter kuantitatif. Karakter ini banyak dipengaruhi oleh lingkungan, ya, sehingga permasalahan yang cukup sulit adalah seberapa jauh suatu karakter disebabkan oleh faktor genetik sebagai akibat aksi gen dan seberapa jauh disebabkan oleh lingkungan. Seperti itu. Teori Mendel, ya, teori Mendel tidak dapat menerangkan mengenai proses pewarisan karakter ini. Oleh karena itu, perlu digunakan teori lain, yaitu genetika kuantitatif. Karakter kuantitatif yang dipelajari dinyatakan dalam besaran kuantitatif bagi masing-masing individu tanaman, yang selanjutnya digunakan pendekatan analisis jumlah karakter tersebut. Nah, karakter yang muncul dari suatu tanaman merupakan hasil dari genetik dan lingkungan, yaitu P sama dengan G tambah E. Jadi P ini adalah simbol untuk karakter fenotip, sedangkan G ini adalah genetik, dan E inilah environment ataupun lingkungan. Nah, selanjutnya untuk menyeleksi karakter kuantitatif digunakan ragam fenotip, ya, ragam fenotip individu-individu dalam populasi. Jadi contohnya untuk karakter kuantitatif ini adalah karakter pada tanaman yang memiliki satuan, ya. Contohnya tinggi tanaman, ya. Jadi dari tinggi tanaman ini kita bisa ukur, ya, sehingga memiliki satuan yang mana satuan dari tinggi tanaman ini adalah sentimeter. Jadi tinggi tanaman ini merupakan salah satu karakter kuantitatif yang nantinya akan membantu untuk untuk membantu dalam melakukan seleksi tanaman unggul atau varietas unggul dalam kegiatan pemulihan tanaman. Selain itu ada juga jumlah daun, kemudian
diameter batang, dan lain sebagainya yang memiliki satuan seperti itu ya. Jadi beda dengan karakter kualitatif yang hanya sifatnya dapat dideskripsikan seperti itu. Misalnya warna bunga, warna daun, ya, bentuk daun dan lain sebagainya seperti itu. Jadi karakter kuantitatif dan kualitatif itu sangat beda sekali seperti itu ya. Nah, dalam karakter kuantitatif ini ada beberapa rumus atau bahkan simbol-simbol yang mungkin dapat membantu untuk menyederhanakan menyederhanakan dalam menghitung karakter kuantitatifnya. Jadi ada ragam fenotip ya, yang terdiri dari ragam genetik, ragam lingkungan, serta interaksi antara ragam genetik dan lingkungan. Jadi kalau ragam fenotip ini ada keterlibatan antara genetik dan lingkungan seperti itu ya, sehingga nanti akan diperoleh juga interaksi dari keduanya, sehingga rumusnya dapat kalian lihat di layar ya, di mana ragam fenotip sama dengan ragam genetik ditambah ragam lingkungan ditambah interaksi antara genotip dan lingkungan. Nah, ragam genetik ini terdiri dari ragam aditif ya. Tadi kan ragam fenotip ya. Nah, selanjutnya ragam genetik ini terdiri dari ragam aditif, ragam genetik dominan, dan ragam genetik epistasis ya. Dengan rumus ragam genetik sama dengan ragam aditif tambah ragam dominan tambah ragam epistasis seperti itu ya. Jadi dalam pemulihan tanaman sangat penting untuk mengetahui cara seleksi dalam memperoleh tanaman unggul ya, sehingga nanti akan layak untuk didaftarkan varietas tanaman unggul tersebut ke Kementerian Pertanian seperti itu. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan raise hand atau ketik di kolom chat, nanti akan saya coba jawab ya. Nah, selanjutnya keragaman fenotip akan diwariskan diukur oleh parameter yang disebut heritabilitas ya. Jadi kalau kalian sudah pernah belajar tentang persilangan antara tetua jantan dan tetua betina yang menghasilkan generasi pertama ataupun F1, itu akan sifatnya heterogen, dan pada persilangan terakhir nanti dia akan menjadi homogen. Namun penting bagi kita ya untuk memahami heritabilitas, sehingga nantinya akan diperoleh nilai yang dapat diukur apakah dia pengaruh lingkungannya lebih dominan ataupun pengaruh genotipnya seperti itu. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa pengertian heritabilitas itu sendiri adalah perbandingan antara besaran ragam genotip dengan besaran ragam fenotip dari suatu karakter. Jadi akan dilihat yang mana lebih besar pengaruhnya, apakah ragam genotip atau ragam fenotip. Jadi seperti itu ya. Hubungan ini menggambarkan seberapa jauh fenotip yang tampak yang merupakan refleksi dari genotip. Jadi di sini ada pertanyaan ya, mengapa memerlukan nilai heritabilitas dari suatu karakter? Ya. Nah, di sini disampaikan bahwa secara mutlak tidak bisa dikatakan apakah suatu karakter ditentukan oleh faktor genetik atau faktor lingkungan. Ya, kalau secara mutlak kita tidak bisa menentukan, oh ternyata tanaman jagung ini dia bagus karena lingkungannya subur, atau tanaman jagung ini bagus karena dia keturunannya ataupun ketuanya itu bagus, ataupun benihnya unggul seperti itu ya. Itu kita belum bisa katakan seperti itu ya kalau tidak ada dukungan dari kedua faktor ini gitu ya. Jadi faktor genetik tidak akan memperlihatkan karakter yang dibawanya ya, kecuali dengan adanya faktor lingkungan yang diperlukan seperti itu. Sebaliknya, bagaimanapun orang mengadakan manipulasi dan perbaikan-perbaikan terhadap faktor lingkungan tidak akan menyebabkan perkembangan suatu karakter, kecuali kalau faktor genetiknya yang diperlukan pada individu-individu atau populasi yang bersangkutan. Jadi keragaman yang diamati pada suatu karakter harus dapat dibedakan apakah disebabkan oleh faktor genetik atau faktor lingkungan, seperti itu ya.
Jadi katanya kalau kita melakukan manipulasi lingkungan untuk perbaikan karakter tanaman itu tidak bisa ya tanpa adanya bibit unggul ataupun benih unggul dari faktor gennya. Atau sebaliknya, kalau faktor gennya itu memang bagus, tapi kalau faktor lingkungannya itu tidak mendukung, artinya faktor lingkungan itu sangat dominan dibandingkan faktor gennya. Jadi tidak ada gunanya menggunakan benih unggul kalau faktor lingkungannya juga tidak mendukung seperti itu ya. Sehingga dengan adanya nilai heritabilitas ini, kita bisa melihat berapa persen pengaruh lingkungan atau berapa persen pengaruh dari faktor genetik. Seperti itu ya. Jadi nilai heritabilitas ini membantu untuk mengetahui apakah tanaman kita itu dipengaruhi lebih dominan oleh lingkungan atau tidak. Seperti itu ya. Jadi kalian nanti kalau penelitian lingkungannya tidak mendukung, contohnya penelitian kalian itu terkena cekaman kekeringan, padahal benihnya itu tidak tahan kekeringan, ya. Itu bisa dikatakan bahwa pengaruh lingkungan lebih dominan dibandingkan pengaruh genetiknya sendiri, seperti itu ya. Jadi nilai heritabilitas ini penting untuk melihat karakter kuantitatif. Seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa heritabilitas itu penting ya untuk melihat seberapa besar pengaruh lingkungan, seperti itu ya. Nah, ternyata heritabilitas ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama heritabilitas dalam arti luas, H kuadrat dalam kurung BS ya. Kalau BS itu arti luas, sedangkan kalau dalam arti sempit itu NS gitu ya. Jadi kalau heritabilitas dalam arti luas, ini merupakan perbandingan antara ragam genetik total dan ragam fenotip ya. Atau bisa kalian lihat rumusnya ya. Heritabilitas dalam arti luas sama dengan ragam genetik dibagi ragam fenotip ya. Kemudian yang kedua, heritabilitas dalam arti sempit ini merupakan perbandingan antara ragam aditif dibagi dengan ragam fenotip. Sehingga kesimpulan dari nilai heritabilitas, kalau nilai heritabilitasnya kurang dari 20%, ini adalah rendah. Sedangkan kalau nilai heritabilitasnya cukup tinggi, antara 20-50%, dan jika heritabilitasnya tinggi, itu lebih dari 50%. Nah, berikut adalah cara perhitungan statistik sederhana ya, yang sangat berguna dalam perhitungan heritabilitas ya. Ada nilai tengah ya, di mana nilai tengah ini merupakan banyaknya anggota populasi, kemudian ada nilai ragam ya. Ini ada contohnya ya. Jadi tinggi bibit ya, dihitung nilai tengahnya ataupun nilai rata-ratanya. Jadi kalau ragam sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dipangkat 2 dibagi N per N kurang 1. Jadi sigma X ini adalah nilai tengahnya ya. Jadi ragam sama dengan 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat dan seterusnya dikurang 8 tambah 7 tambah 10 tambah 9 dan seterusnya dibagi jumlah individu dikurang 1 ya. Jumlahnya tadi adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikurang 1. Maaf 6 ya, 6 dikurang 1. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah nilai simpangan baku. Jadi kalau dari soal tadi nilai ragamnya adalah 3,5 sehingga dalam hal ini nilai simpangan bakunya adalah sama dengan akar 3,5 dikurang 1, jadi akar 3,5 sama dengan 1,87. Kemudian koefisien keragamannya adalah simpangan baku dibagi X dikali 100 ya. Sehingga diperoleh koefisien keragamannya adalah 24,93. Kita langsung saja ya untuk penggunaan heritabilitas ini ya.
Nah, di sini menggunakan data populasi turunan apa ya, tetua pertama P1, P2, kemudian F1 dan F2. Jadi heritabilitasnya tadi rumusnya adalah ragam genetik dibagi ragam fenotip kali 100%. Ya. Nah, di sini contohnya adalah untuk menguji pewarisan panjang tongkol jagung dilakukan persilangan antara dua galur murni, yaitu ya, untuk menguji pewarisan panjang tongkol jagung dilakukan persilangan antara dua galur murni, yaitu jagung bertongkol pendek dan jagung bertongkol panjang. Nah, di sini P1-nya 57, P2 100 tanaman, dan F1-nya 69 tanaman, dan F2-nya 401 tanaman. Ya, datanya akan ditampilkan pada slide berikutnya. Nah, ini ya, sudah ada nilai tengah dan ragam panjang tongkol jagung pada tetua P1, tetua P2, turunan F1, dan turunan F2. Ya, di sini ada datanya, ya. Bisa kalian lihat. Nah, tadi katanya apa? Kita harus menghitung pertama sekali adalah nilai rataannya. Jadi di sini nilai rataannya adalah sigma F1 dikali X1, XI dibagi sigma FI. Ya, di sini 4 dikali 5, ya 4 dikali 5, kemudian 6 dikali 21, 7 dikali 24, 8 dikali 8 dibagi 57, ya. Dibagi sigma FI 57 ini, ya. Sehingga hasilnya adalah rataannya adalah 6,6. Itu. Nah, ini untuk mencari nilai heritabilitasnya. Ya. Nilai heritabilitas dari tabel tadi ya. Sebelum dihitung nilai heritabilitas secara luas ya. Ini pertama sekali dihitung dulu ragam lingkungannya, kemudian ragam fenotipnya dan ragam genetiknya. Kemudian diinput ke nilai heritabilitasnya. Ya, sehingga diperoleh nilai heritabilitas 57,20%. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa nilai heritabilitas itu ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ya. Jadi kalau heritabilitas dari tabel yang barusan kita lihat, ya, itu adalah tergolong tinggi, ya. Jadi artinya apa? Jadi artinya adalah sifat tinggi bibit tadi, sifat panjang tongkol tadi ya.